Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bersama-sama sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setiamu yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Satu hari ini Tuhan boleh memberkati kami dalam pekerjaan, sekolah, bahkan aktivitas kami yang lain. Tuhan Yesus membuat kami berhasil. Terpujilah Engkau Tuhan bersama-sama dengan umat-Mu yang mendengarkan siaran Good News pada sore malam hari ini. Kami mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kami mau merenungkan kembali kebenaran firman-Mu. Biarlah firman ini boleh mengingatkan setiap kami, menjadi kekuatan bagi kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu, tidak terasa kita sudah memasuki tanggal 1 Desember 2021. Dan di mana sebentar lagi kita akan merayakan momen Natal kelahiran Tuhan Yesus. Dan tentunya momen ini ditunggu-tunggu oleh semua orang percaya kepada Tuhan. Saya juga menunggu Bapak Ibu. Bapak Ibu tentunya di rumah juga menunggu momen ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, ketika Bapak Ibu sudah melihat judulnya di dalam ayat yang pertama, tentunya Bapak Ibu sudah tahu, bahkan sudah mengerti, oh ini cerita tentang Kain dan Habel. Nah, sebelum kita bahas tentang pasal yang keempat ayat bagian ini, kalau Bapak Ibu perhatikan dalam penulisan kitab Kejadian, ini tuh ada hal yang sangat menarik Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam Kejadian pasal 1 dan 2, di sana ditulis, diceritakan bagaimana Allah membentuk langit dan bumi, bagaimana Allah menciptakan dunia atau bumi ini dengan isi-isinya, bahkan dikatakan semuanya baik. Kemudian masuk di dalam pasal yang ketiga, di sana diceritakan tentang kejatuhan manusia. Kejatuhan manusia ini dikarenakan apa? Dikarenakan sebuah ketidaktaatan. Ketidaktaatan yang membawa mereka kepada saling menyalahkan. Kalau Bapak Ibu ingat bagaimana laki-laki menyalahkan perempuan, kemudian perempuan menyalahkan ular, dan bagaimana Tuhan di sana berfirman kepada manusia itu. Kemudian dilanjutkan kembali dengan cerita pengusiran dari Taman Eden. Dan kalau kita melihat di dalam Kejadian pasal yang keempat ini, ada hal yang menarik juga Bapak Ibu, tentang dosa manusia, kejatuhan manusia. Bukan karena ketidaktaatan mereka, tetapi karena iri hati atau cemburu yang mengakibatkan pembunuhan. Dan ini adalah kisah Kain dan Habel. Kalau Bapak Ibu perhatikan dari kisah ini, pasal 3 dan pasal 4, pasal yang ketiga suami istri Adam dan Hawa, kemudian pasal yang keempat hubungan saudara, saudara kandung, kakak dan adik Kain dan Habel. Dan hari ini bersama-sama kita akan belajar dari kehidupan Kain. Kenapa kita belajar dari kehidupan Kain? Karena kita mau belajar seperti ini Bapak Ibu. Dari kegagalan Kain, kita mau belajar, kita mau evaluasi dalam diri kita. Supaya apa? Supaya apa yang sudah terjadi dalam kehidupan Kain tidak terjadi dalam kehidupan kita. Supaya kita menjadi orang-orang yang benar di hadapan Allah. Dengan judul renungan yang saya mau sampaikan adalah bercermin dari Kain. Yang pertama kita akan belajar dari kisah ini, kita belajar apa? Yang pertama adalah belajar hidup berkenan di hadapan Allah. Sekali lagi, belajar hidup berkenan di hadapan Allah. Kita akan buka Alkitab kita di dalam ayat yang kelima bagian A. Saya akan membacakannya. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Amin. Kita tahu Bapak Ibu cerita dari Kain dan Habel. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ketiga, bagaimana di sana Kain mempersembahkan sebagian hasil ladang. Kemudian di dalam ayat yang keempat bagian awal di sana Habel juga mempersembahkan korban bakaran, yaitu anak sulung kambing dombanya. Tapi ada yang membedakan Bapak Ibu antara persembahan Kain dan persembahan Habel. Dikatakan di dalam ayat yang keempat,
bagian terakhir di sana. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Ada yang menjadi perbedaan. Ternyata Tuhan mengindahkan korban bakarannya Habel, sedangkan Kain tidak. Mungkin kita bertanya, kenapa ya Tuhan kok hanya mengindahkan korban bakarannya Habel, sedangkan Kain tidak? Banyak orang berpendapat atau menyampaikan pendapat mereka. Ada yang mengatakan bahwa Tuhan itu lebih suka persembahan hewan, bukan persembahan dari ladang. Ada yang berkata seperti itu Bapak Ibu. Dan malam hari ini bersama-sama kita akan mencari tahu kebenarannya. Kenapa Allah tidak mengindahkan korban bakarannya Kain. Bahkan dikatakan di dalam ayat selanjutnya, di sana itu Kain marah Bapak Ibu. Nah, kita akan mencari tahu. Di ayat yang kelima bagian A di sana, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Kalau kita mendengar kalimat ini hanya sependengar, cuma tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Mungkin kita belum menemukan, kenapa ya Tuhan kok korbannya Kain tidak diindahkannya. Coba perhatikan sekali lagi. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Nah, di sini dikatakan dengan jelas, dengan tegas bahwa Tuhan itu menolak Kain dan korban persembahannya, bukan persembahannya. Sekali lagi, di sini dengan tegas bahwa Tuhan menolak Kain dan korban persembahannya, bukan persembahan. Kain di sini adalah subjek. Kemudian korban bakaran adalah objeknya. Jadi Kain sebagai subjek ini membawa korban bakaran, membawa objeknya. Tuhan membenci atau Tuhan itu menolak Kain, subjeknya. Jadi kalau saya boleh perjelas dengan pelan-pelan seperti ini Bapak Ibu. Ketika Tuhan menolak Kain, apa yang dibawa Kain di hadapan Tuhan itu ya juga ditolak. Sekali lagi, Tuhan menolak Kain. Ketika Kain membawa apapun di hadapan Tuhan, ya pasti Tuhan tolak karena Tuhan menolaknya Kain. Semisal kalau seumpama Kain membawa korbannya ternak, tapi karena Tuhan sudah menolak Kain, ternak yang dibawa Kain pun akan ditolak. Mau ternak, mau hasil ladang, segala apapun, pasti ditolak oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah menolak Kain. Yang menjadi pertanyaan, kenapa sih Tuhan kok menolak Kain? Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Kita mau lihat di dalam Yesaya pasal 1 ayat 11 sampai 16. Di dalam kitab Yesaya ini merupakan perkataan Allah sendiri soal orang yang memberikan korban persembahan bagi Tuhan. Kita akan buka Alkitab kita, Yesaya pasal yang pertama ayat 11 sampai yang ke-16. Saya akan membacakan ayat ini kepada Bapak Ibu Saudara karena saya hanya mengambil sebagian ayat. Ayat yang ke-11 dikatakan, untuk apa korbanmu yang banyak-banyak? Firman Tuhan, aku sudah jemu akan korban-korban bakaran berupa domba jantan. Ayat 13 bagian A, jangan lagi membawa persembahanmu yang tidak sungguh, sebab baunya adalah kekejian bagiku. Kemudian ayat 14 bagian akhir, aku benci melihatnya, semuanya itu menjadi beban bagiku. Kemudian ayat 16, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Amin. Dalam kitab Yesaya ini kita melihat bahwa persembahan ditolak oleh Tuhan itu karena apa? Karena si pemberi persembahan ini berbuat jahat di hadapan Tuhan. Jadi kenapa Tuhan menolak Kain? Ternyata Kain
sudah berbuat jahat di hadapan Tuhan. Maka sangat mungkin Tuhan Allah itu menolak Kain. Nah, sebagai pembanding Bapak Ibu, kita mau melihat di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-4. Sebagai pembanding dan penguat, kenapa sih Allah kok menolak Kain? Apakah memang benar Kain ini berbuat jahat di hadapan Tuhan? Ibrani 11 ayat yang ke-4 dikatakan, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Kemudian di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12, 1 Yohanes pasal 3 ayat 12, bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuh? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Amin. Ini adalah sebagai penguat. Ternyata kenapa Tuhan Allah mengindahkan korban bakarannya Habel? Karena Habel beriman kepada Tuhan. Jadi kenapa Tuhan Allah tidak mengindahkan korban bakarannya Kain? Jawabannya sebaliknya. Kain tidak beriman kepada Tuhan. Kemudian dikatakan di dalam 1 Yohanes 3 ayat 12, segala perbuatan Kain dianggap jahat. Jadi kita sudah tahu bahwa kenapa Allah tidak mengindahkan korban bakarannya Kain? Karena Kain berbuat jahat di hadapan Tuhan. Jadi pelajaran dalam kehidupan kita Bapak Ibu Saudara, ternyata Tuhan Allah itu tidak bisa disogok. Dengan banyaknya korban, kemudian Tuhan Allah itu jauh melihat kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ingat, sebanyak apa kita memberi, kalau hidup kita, perbuatan kita masih mendukakan hati Tuhan, masih membuat Tuhan sedih karena perbuatan jahat kita di hadapan Tuhan. Mau persembahan apapun yang kita mau sampaikan kepada Tuhan, Tuhan tidak akan menerimanya. Jangan sampai kita menjadi orang yang ditolak oleh Tuhan. Sekali lagi, jangan sampai kita menjadi orang yang ditolak oleh Tuhan. Maka sebab itu di poin yang pertama, belajarlah hidup berkenan di hadapan Allah. Ketika saya belajar ini, sebuah teguran juga Bapak Ibu terhadap kehidupan saya. Sebanyak apapun engkau melayani Tuhan, sebanyak apapun engkau memberikan persembahan kepada Tuhan, tetapi kalau hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan, engkau masih tetap melakukan perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Di sini dikatakan Tuhan tidak menerimanya. Mari kita mau belajar dari kesalahan Kain ini Bapak Ibu. Mungkin kita berkata bahwa hidup di dunia ini itu kan kita mengenakan tubuh dosa. Tubuh kita itu cenderung melakukan dosa. Ya, saya paham. Saya juga belajar Bapak Ibu Saudara. Tetapi satu hal, jangan sampai menjadi kelemahan kita itu dijadikan sebuah pembenaran untuk kita kompromi dalam dosa. Untuk kita hidup di dalam perbuatan-perbuatan jahat di hadapan Tuhan. Dengan tegas dikatakan bahwa Tuhan menolak Kain karena perbuatan jahatnya. Jangan sampai hal ini juga menjadi perkataan Tuhan dalam kehidupan kita semua. Yang kedua, kita akan belajar bercermin dari Kain, hal apa yang menjadi pelajaran buat kita. Yang kedua dikatakan di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dan seterusnya. Yang kedua adalah selalu mengevaluasi diri. Sekali lagi, selalu mengevaluasi diri. Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-6 dan ke-7, ini perkataan Tuhan Allah sendiri kepada Kain. Dikatakan, firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri? Ini perkataan Tuhan sendiri kepada Kain. Kalau saya boleh katakan ini sebuah peringatan, teguran kepada Kain. Apa yang menjadi respon Kain? Dikatakan di sini malah
menjadi respon Kain adalah dia merencanakan sebuah pembunuhan kepada adiknya. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kalau dalam kehidupan kita ada orang yang memberikan pengarahan atau memberikan teguran dalam hidup kita. Ketika kita berbuat salah, ketika kita tegur, mungkin orang-orang di sekeliling kita, bahkan Tuhan sendiri menegur hidup kita. Tentunya kita bersyukur Bapak Ibu. Karena lewat teguran itu kita bisa mengevaluasi diri kita, bisa mengoreksi diri kita. Apakah kita ini salah? Apakah kita ini sudah berjalan terlalu jauh dalam kompromi dalam dosa? Kalau kita kembali ke dalam ayat ini, ketika Tuhan berfirman kepada Kain dan respon Kain benar, tentunya cerita ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan bagaimana hubungan antara kakak dan adik ini berjalan semestinya. Bagaimana harus saling melindungi, harus saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi yang ditunjukkan dalam situasi kakak dan adik ini berbeda. Malah terjadi sebuah pembunuhan, pertikaian dalam kehidupan mereka. Bapak Ibu Saudara, kembali di poin ini, bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai hari ini dalam kehidupan kita masih ada orang-orang yang mengasihi hidup kita, selalu mengingatkan hidup kita, selalu memberi atau mengarahkan hidup kita untuk menjadi lebih baik. Kita bersyukur kepada Tuhan. Mungkin itu juga cara Tuhan untuk menegur kita. Mungkin itu juga cara Tuhan mengingatkan dalam hidup kita. Ketika hari-hari ini hidup kita sudah berjalan terlalu jauh dalam dosa, Tuhan ingatkan kembali untuk kita mengevaluasi diri kita. Untuk kita Untuk kita berbalik, untuk kita bertobat di hadapan Tuhan. Di momen bulan ini Bapak Ibu, bulan Desember ini, kita boleh mempersiapkan hati kita dengan baik. Kita boleh mempersiapkan hidup kita dengan baik. Supaya tidak hanya di momen Natal, tetapi nanti ketika kita pergantian tahun, kita boleh menjadi pribadi yang baru, pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dari kisah Kain ini kita belajar dua hal, dan biarlah renungan pada malam hari ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan boleh mengingatkan kami kembali untuk kami boleh belajar hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk kami boleh belajar mengevaluasi kehidupan kami. Kami belajar dari kegagalan Kain Tuhan pada malam hari ini, dan biarlah kegagalan ini tidak menjadi kegagalan buat setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Kami mau hidup benar-benar sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu yang mendengarkan siaran Good News dimanapun mereka boleh berada. Engkau yang tahu keberadaan mereka, Engkau yang tahu situasi hati mereka, Engkau yang tahu kehidupan mereka hari-hari ini Tuhan. Jikalau mana ada yang sakit, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah sembuhkan. Ketika kehidupan umat-Mu dalam kekurangan, Tuhan akan cukupkan. Ketika mereka dalam posisi yang duka cita, Tuhan akan gantikan sukacita yang baru di hadapan Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih Bapa di surga. Malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu, dan kami akan melanjutkan aktivitas kami kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.